Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Yuli Kurniawati dengan NPM 212308215, mahasiswa jurusan Administrasi Publik dari Histia Amuntai. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi mengenai governansi digital. Mengapa governansi digital itu perlu? Berawal dari adanya pemikiran tentang munculnya revolusi 4.0 yang mana pemanfaatan teknologi yang sebelumnya dilakukan dengan konvensional atau manual berubah menjadi serba digital termasuk dalam proses pemerintahan dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan berbasis internet, sosial media, serta website sehingga menghasilkan informasi dan komunikasi dengan mudah, cepat, ringkas, efektif, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam hal pelayanan publik. Sebagaimana contoh pada berita Kompasiana.com dengan judul Digital Governance, satu langkah mengurangi ruang gerak koruptor. Selama ini, pemerintah masih menggunakan input data dan mentransformasikan data secara manual, sehingga formulasi data yang masih mengalami kendala secara input sehingga menimbulkan keracunan output data, maka transparansi laporan data itu perlu dilakukan guna meningkatkan pengawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena pada faktanya, data yang tidak transparan ini seringkali menimbulkan kesempatan bagi para koruptor untuk mengubah data dengan mudah. Maka dengan adanya digital job online atau pemerintahan dengan sistem digital menjadi salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mempersulit para koruptor di ruang publik dalam melakukan manipulasi data yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Seorang kepala desa di Mamasa, Sulawesi Barat menjadi tersangka kasus penyelewengan dana desa senilai lebih dari 700 juta rupiah. Selain kepala desa, polisi juga menetapkan pihak KUR Keuangan sebagai tersangka lantaran ikut memanipulasi laporan dana desa. Maka, dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya governansi digital itu perlu ditetapkan di Indonesia karena terdapat beberapa alasan. Yang pertama, adaptasi zaman. Tentunya organisasi pemerintah akan menghadapi pilihan atau tuntutan zaman untuk berubah atau tertinggal karena dengan pemerintah berubah, maka sektor pemerintah memiliki inovasi untuk siap menghadapi perubahan dalam pengelolaan pelayanan publik. Yang kedua, memberikan peluang bagi pemerintah dalam melayani publik serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi dalam menciptakan layanan publik. Yang ketiga, memperoleh kemudahan dalam mengakses data informasi. Data informasi ini dapat diakses oleh siapapun dengan perangkat seluler sudah bisa mengakses data tersebut, yang kemudian membangun rasa kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap pemerintah karena dengan adanya transparansi data, maka hal tersebut dapat menimbulkan rasa kepercayaan itu terhadap pemerintah. Bandung Smart City merupakan kota yang berfungsi secara maksimal untuk mengelola berbagai sumber daya kota yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangannya. Bandung Smart City ini merupakan kota yang cerdas dalam berbagai hal, yaitu cerdas dalam sisi manajemen, warganya, dan pemerintah kotanya. Bandung Smart City ini bertujuan untuk membuat pelayanan
pemerintah lebih cepat, transparan, dan akurat. Hampir semua warga Bandung juga sudah memiliki berbagai teknologi canggih menggunakan informasi internet dalam kebutuhan yang positif, agar waktu yang dihasilkan juga produktif. Penerapan governansi digital di Indonesia. Praktik e-governance atau governansi digital yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia juga sudah sangat beragam, baik di tingkat daerah, kabupaten atau kota, bahkan provinsi. Praktik governansi digital ini dapat berupa website. Saya mengambil contoh praktik governansi digital yaitu layanan Siap PPDB Online. Siap PPDB Online ini merupakan sebuah website layanan pendidikan yang dirancang untuk memfasilitasi layanan penerimaan peserta didik baru atau PPDB bagi setiap calon siswa yang ingin bersekolah di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, Siap PPDB ini dimulai dari proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman seleksi tersebut berbasis real time atau waktu nyata melalui internet yang bisa diakses atau dipantau kapan saja dan di mana saja menggunakan alat teknologi apapun. Layanan ini disediakan menggunakan teknologi web dan cloud computing atau komputasi awan yang dapat membantu sekolah dalam melaksanakan layanan PPDB dengan lebih mudah, cepat, transparan, akurat, dan juga akuntabel secara online di internet. Jadi dengan adanya penerapan pada Siap PPDB ini dapat memberikan banyak manfaat bagi dinas pendidikan dan sekolah serta siswa dan orang tua siswa. Untuk bagi dinas pendidikan dan sekolah memiliki manfaat. Yang pertama, efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ini karena lebih menghemat biaya dari segi penggunaan kertas serta mengurangi resiko KKN yang mana dalam hal ini masih sering terjadi. Menjadi ajang bisnis, Siap PPDB ini menjadi sebuah syarat untuk anak bisa masuk sekolah dengan memasukkan data diri yang menjadi identitas anak dan bukti dalam penerima. Menurut orang tua siswa, manfaat yang diperoleh yaitu mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru. Tidak perlu repot-repot datang ke sekolah dan mengantri panjang untuk mengambil kertas formulir sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat menambah sedikit wawasan teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.